Sebelum lanjut, silakan like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita seram berikutnya. Angin malam di pesisir selatan Jawa punya cara sendiri untuk berbisik, bukan dengan hembusan sejuk, melainkan dengan lolongan parau yang menyelinap lewat celah-celah gubuk reot, membawa serta aroma anyir garam dan bunga Kamboja yang anehnya selalu tercium setelah lewat tengah malam. Di salah satu gubuk itulah Suryo, seorang nelayan yang jaringnya lebih sering menangkap angin daripada ikan. Terbaring dengan mata hampa menatap atap rumbia yang bocor di sana-sini. Di sebelahnya, Lintang, putrinya yang baru berusia 7 tahun, terbatuk-batuk lagi. Tubuh kecilnya yang kurus bergetar di bawah selimut tipis. Hutang yang melilit, pinggangnya terasa lebih ganas dari lilitan ular laut paling berbisa. Para tengkulak tak lagi mau memberinya pinjaman, bahkan untuk sekedar membeli obat untuk Lintang. Wajah-wajah mereka yang dulu ramah kini berubah menjadi seringai culas yang setiap hari menagih dengan ancaman. Suryo merasa laut yang selama ini menjadi sahabatnya telah berkhianat. Ombaknya tak lagi mengantarkan rezeki, melainkan cemoohan. Malam itu, setelah menjual satu-satunya peninggalan istrinya, sebuah bros perak hanya untuk membeli semangkok bubur dan obat batuk seadanya, keputusasaan Suryo mencapai puncaknya. Ia teringat cerita-cerita para nelayan tua di warung kopi, bisik-bisik tentang jalan pintas menuju kekayaan, sebuah jalan terlarang yang pintunya dijaga oleh penguasa gaib Laut Selatan. Cerita yang selalu diakhiri dengan peringatan, namun bagi Suryo, peringatan itu terdengar seperti undangan. Dengan langkah yang diseret oleh keyakinan buta, Suryo menemui Bahrejo, seorang lelaki tua renta yang tinggal di gubuk paling terpencil di ujung desa. Mata Bahrejo yang keriput dan selalu berair seolah menyimpan peta menuju dunia lain. Ia dikenal sebagai juru kunci, perantara bagi mereka yang cukup nekat untuk mengetuk gerbang istana Laut Selatan. "Aku sudah tidak punya apa-apa lagi, Mbah. Anakku sakit," ucap Suryo dengan suara bergetar, lebih karena menahan tangis daripada karena dingin. Bahrejo hanya menghela napas panjang. Asap kemenyan dari sudut ruangannya yang pengap seolah ikut mengamini keputusasaan Suryo. "Jalan ini sekali kau tapaki, tak ada jalan untuk kembali, Nak. Laut hanya memberi dengan satu tangan, tapi menagih dengan kedua tangannya." "Apapun akan kuberikan, Mbah, apapun," desak Suryo. Wajah Lintang yang pucat pasi terbayang di pelupuk matanya. Bahrejo akhirnya mengangguk pelan. Ia memberikan Suryo sebuah bungkusan kain mori berisi kembang 7 rupa, sebilah dupa wangi, dan beberapa lembar rajah bertuliskan aksara Jawa kuno. "Malam Jumat Kliwon besok, pergilah ke pantai Karang Ular. Jangan bawa penerangan apapun selain cahaya bulan. Bersemayamlah di atas batu karang paling besar yang menjorok ke laut. Bakar dupa ini, taburkan kembang, dan rapalkan mantra yang kuajarkan. Jangan takut pada apapun yang kau lihat atau dengar. Takutmu adalah kegagalanmu." 3 hari kemudian, di bawah langit hitam tanpa bintang yang hanya diterangi oleh bulan sabit yang pucat, Suryo melakukan apa yang diperintahkan. Deru ombak yang menghantam karang terdengar seperti raungan ribuan makhluk yang marah. Udara terasa berat dan dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Asap dupa yang dibakarnya tidak membumbung ke atas, melainkan merayap turun, melingkari batu karang tempatnya bersila, seolah menunjukkan jalan bagi sesuatu dari dalam laut. Suryo merapalkan mantra dengan bibir gemetar. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Ia hampir menyerah, menganggap ini semua hanya bualan orang tua. Namun, tepat saat ia akan beranjak, permukaan laut di hadapannya yang tadinya beriak ganas mendadak tenang seperti kaca. Air laut yang gelap perlahan-lahan memancarkan cahaya hijau kebiruan yang ganjil. Dari kedalaman yang sunyi muncul sesosok wanita. Kecantikannya tak terlukiskan oleh kata-kata. Parasnya bersinar laksana rembulan, kulitnya seputih mutiara.
Ia mengenakan kebaya hijau zamrud yang berkilauan. Rambutnya yang hitam panjang tergerai hingga menyentuh permukaan air, dihiasi untaian bunga cempaka. Namun, saat Suryo terpana, ia melihat sesuatu yang membuatnya bergidik ngeri. Dari pinggang ke bawah, tubuh wanita itu bukanlah kaki manusia, melainkan sisik-sisik ular raksasa berwarna keemasan yang berkilauan ditimpa cahaya rembulan. Dialah Nyi Blorong, panglima perang terkuat Keraton Laut Selatan. Ada harga untuk setiap keinginan anak manusia. Suara itu terdengar bukan dari bibirnya, melainkan bergema langsung di dalam kepala Suryo. Suaranya merdu, namun dingin, seindah alunan gelombang yang mematikan. Hamba memohon kekayaan. Hamba ingin menyembuhkan putri hamba, ujar Suryo memberanikan diri. Nyi Blorong tersenyum, senyuman yang lebih menakutkan daripada amarah. Aku akan memberimu kekayaan yang tak akan habis 7 turunan. Setiap malam bulan purnama, aku akan datang ke rumahmu. Aku akan meninggalkan kepingan emasku untukmu. Ia menggerakkan ekornya sedikit dan beberapa keping sisik emasnya terlepas, mengambang sejenak di permukaan air sebelum larut menjadi kilauan. Tapi perjanjian ini terikat oleh jiwa. 7 tahun dari sekarang, saat anakmu mencapai usia paling ranumnya, ia akan menjadi milikku. Ia akan menjadi salah satu dayang-dayang abadi di istanaku. Darah Suryo seolah berhenti mengalir, menumbalkan Lintang, putri satu-satunya. Ia hendak menolak, hendak berteriak bahwa ia salah jalan. Namun, bayangan Lintang yang terbatuk meregang nyawa kembali muncul. Apa gunanya kebersamaan jika diisi dengan penderitaan dan berakhir dengan kematian karena kemiskinan? Dengan hati yang hancur berkeping-keping, Suryo mengangguk. Hamba setuju, bisiknya, sebuah bisikan yang menggema lebih keras dari badai di telinganya sendiri. Sosok Nyi Blorong tersenyum puas sebelum perlahan tenggelam kembali ke dalam lautan yang kembali bergemuruh. Suryo ditinggalkan sendirian di atas karang. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jiwanya terasa kosong. Keesokan paginya, saat Suryo terbangun di gubuknya, ia bahkan tak ingat bagaimana ia bisa pulang. Ia menemukan sebuah kepingan emas murni di bawah bantalnya. Kepingan itu berkilau dengan cahaya yang aneh, terasa hangat di tangannya. Benar saja, kekayaan mulai mengalir. Ia menjual kepingan emas itu dan membawa Lintang ke dokter terbaik. Putrinya sembuh total, pipinya kembali merona. Suryo membeli perahu baru yang lebih besar, membangun rumah megah menggantikan gubuknya. Setiap bulan purnama, ia akan mengosongkan satu kamar khusus, membakar kemenyan dan menyediakan sesajen. Dan setiap pagi setelahnya, ia akan menemukan tumpukan kepingan emas di kamar itu. Suryo menjadi juragan ikan paling kaya di desanya. Orang-orang berbisik tentang asal-usul kekayaannya yang mendadak, namun tak ada yang berani bertanya langsung. Suryo sendiri menjadi pribadi yang pendiam dan pemurung. Ia memanjakan Lintang dengan segala kemewahan, namun matanya selalu menyiratkan ketakutan setiap kali memandang putrinya yang tumbuh semakin cantik dan ceria. Ia sedang menghitung hari menuju neraka. Tahun-tahun berlalu secepat angin laut. Lintang tumbuh menjadi gadis remaja yang jelita, persis seperti gambaran ibunya. Ia tak tahu apa-apa tentang perjanjian gelap ayahnya. Baginya, sang ayah adalah pahlawan yang telah mengangkat mereka dari jurang kemiskinan. Mendekati tahun ke-7, Suryo mulai dihantui teror. Setiap malam, ia mendengar bisikan ombak yang memanggil nama Lintang. Ia sering melihat bayangan ular besar melintas di halaman rumahnya saat tengah malam. Bau anyir dan bunga kamboja kini tak pernah hilang dari penciumannya. Ia mencoba mengingkari janjinya. Ia memanggil dukun-dukun sakti untuk memagari rumahnya, namun tak ada yang sanggup. Mereka semua mundur ketakutan, mengatakan bahwa kekuatan yang dilawan Suryo terlalu besar, sekuat samudra itu sendiri. Malam puncak perjanjian itu tiba, malam Jumat Kliwon, tepat 7 tahun setelah pertemuan di Karang Ular. Hujan badai mengamuk di luar, petir menyambar-nyambar seolah langit ikut murka.
Suryo mengunci Lintang di dalam kamarnya, memintanya untuk tidak keluar apapun yang terjadi. Ia sendiri duduk bersila di ruangan tengah, memegang sebilah keris pusaka peninggalan kakeknya, satu-satunya benda yang ia yakini memiliki kekuatan spiritual. Tepat tengah malam, pintu rumahnya yang terbuat dari kayu jati tebal terhempas terbuka dengan sendirinya. Angin laut yang dingin menerobos masuk, memadamkan semua lampu. Di ambang pintu, berdiri sosok Nyi Blorong. Kali ini wujudnya lebih mengerikan. Separuh wajahnya tetap cantik jelita, namun separuh lainnya menampakkan kulit bersisik kehijauan. Matanya menyala merah seperti bara. "Aku datang menagih janji, Suryo." Suaranya menggema membuat seluruh perabotan di rumah bergetar. "Jangan ambil anakku, ambil nyawaku sebagai gantinya," teriak Suryo mengacungkan kerisnya dengan tangan gemetar. Nyi Blorong tertawa. Suara tawanya melengking seperti deburan ombak yang pecah di bebatuan. "Jiwamu sudah menjadi milikku sejak kau mengucap setuju. Tapi perjanjiannya adalah anakmu. Laut tidak pernah salah menagih hutang." Dengan satu gerakan cepat, ekor ularnya yang raksasa menghantam Suryo, membuatnya terpental dan pingsan. Nyi Blorong meluncur masuk, menuju kamar tempat Lintang dikurung. Pintu kamar itu hancur berkeping-keping. Lintang menjerit ketakutan melihat sosok mengerikan di hadapannya. Dari luar, para tetangga yang terbangun oleh keributan hanya bisa bersembunyi di rumah masing-masing, terlalu takut untuk menolong. Mereka tahu, ini adalah urusan dengan penghuni laut yang tak bisa dicampuri manusia. Saat Suryo siuman, rumahnya telah sunyi. Badai di luar mereda. Kamar Lintang kosong, hanya menyisakan jendela yang terbuka lebar menghadap ke laut. Di lantai, tergeletak selendang sutra milik Lintang dan beberapa keping sisik emas yang berkilau dalam genangan air hujan. Suryo berlari ke pantai seperti orang gila, meneriakkan nama putrinya. Namun yang menjawab hanyalah suara ombak yang tenang dan ritmis. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Laut telah mengambil apa yang menjadi haknya. Sejak malam itu, Suryo kehilangan segalanya. Harta yang melimpah terasa seperti kutukan. Rumahnya yang megah terasa seperti kuburan yang dingin. Ia menghabiskan sisa hidupnya duduk di tepi pantai, menatap kosong ke arah lautan, berharap ombak akan mengembalikan putrinya. Kadang ia tertawa, kadang menangis, kadang berbicara sendiri. Para nelayan mengatakan jiwanya telah ikut terseret ke dalam istana gaib di dasar laut selatan, menjadi budak abadi bersama putrinya, membayar hutang pesugihan yang tak akan pernah lunas. Gubuknya yang dulu reot, kini berdiri rumah megah yang kosong. Sebuah monumen bisu dari sebuah perjanjian mengerikan yang dibisikkan oleh ombak penagih janji.